Hai, halo teman-teman. Kali ini kelompok 3 bakal ngejelasin apa itu unsur-unsur cuaca dan iklim. Apa sih cuaca dan iklim itu? Cuaca adalah keadaan udara pada suatu tempat dalam waktu singkat dan wilayah sempit. Lalu, iklim adalah rata-rata keadaan cuaca dalam waktu lama dan wilayah luas. Lalu selanjutnya ada unsur-unsur iklim. Yang pertama ada penyinaran matahari, suhu udara, kelembapan udara, angin, curah hujan, awan, dan juga tekanan udara. Fokus pembahasannya cuma ada 4, yaitu penyinaran matahari, curah hujan, jenis-jenis hujan, dan awan. Penyinaran matahari. Penyinaran matahari adalah jumlah energi panas dan cahaya matahari yang diterima di permukaan bumi. Matahari merupakan sumber energi utama bagi kehidupan dan memengaruhi cuaca serta iklim. Next, kita lanjut ke faktornya. Yang pertama, sudut datang sinar matahari. 2, lama penyinaran. 3, keadaan awan. 4, lintang suatu daerah. Dan 5, musim. Terus kita juga masuk ke dampaknya. Yang pertama, mengatur suhu bumi. 2, membantu fotosintesis. 3, memengaruhi penguapan air. 4, memengaruhi iklim. Next, kita masuk ke curah hujan. Jumlah air hujan yang jatuh ke permukaan bumi dalam waktu tertentu diukur dalam milimeter atau hari atau bulan atau tahun. Curah hujan adalah jumlah air hujan yang jatuh di suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu. Curah hujan biasanya diukur dalam satuan milimeter. Artinya curah hujan 1 milimeter berarti air hujan yang turun dapat menggenangi permukaan setinggi 1 milimeter. Jika tidak meresap atau mengalir, curah hujan merupakan salah satu unsur penting cuaca dan iklim karena sangat mempengaruhi kehidupan manusia, pertanian, sumber air, dan lingkungan. Kita masuk ke faktornya. Ada beberapa faktor. Yang pertama, suhu udara. 2, angin. 3, kelembaban udara. 4, permukaan bumi. Dan 5, penguapan air. Terus masuk juga ke dampaknya. Yang pertama, menentukan kesuburan tanah. 2, menambah persediaan air. 3, dapat menyebabkan banjir jika berlebihan. 4, mengaruhi pertanian. Proses terjadinya hujan. Yang pertama, penguapan evaporasi. Panas matahari menyebabkan air laut, sungai, danau, dan tanah menguap menjadi uap air. Yang kedua, udara naik. Uap air naik ke atmosfer karena udara panas lebih ringan. Yang ketiga, kondensasi. Di atmosfer yang lebih dingin, uap air berubah menjadi titik-titik air dan membentuk awan. Yang keempat, presipitasi. Jika titik air di awan semakin besar dan berat, maka akan jatuh ke bumi sebagai hujan. Jenis-jenis hujan. Yang kesatu ada hujan orografis. Hujan yang terjadi karena massa udara yang mengandung uap air bergerak naik ke pergunungan sehingga mengalami pendinginan dan kondensasi. Yang kedua, hujan zenithal. Hujan yang terjadi akibat pemanasan permukaan bumi yang tinggi menyebabkan udara panas naik secara vertikal. Yang ketiga, ada hujan frontal. Hujan yang terjadi saat massa udara panas dan dingin bertemu memaksakan udara panas yang lebih ringan naik ke atas berkondensasi. Hujan siklonal dan hujan muson. Hujan siklonal itu hujan yang terjadi karena udara panas naik dan berputar akibat adanya tekanan udara yang rendah atau siklon. Sedangkan hujan muson atau musiman, hujan yang terjadi akibat pergerakan angin muson yang membawa banyak uap air, yang biasanya menyebabkan musim penghujan. Selanjutnya awan. Awan adalah kumpulan titik-titik air atau kristal es yang melayang di atmosfer akibat proses penguapan air di permukaan bumi. Awan terbentuk karena uap air naik ke udara, kemudian mengalami pendinginan dan mengembun. Awan merupakan salah satu unsur penting dalam cuaca dan iklim karena dapat mempengaruhi suhu udara, curah hujan, dan keadaan cuaca sehari-hari. Jenis-jenis awan itu dibagi menjadi 2, itu berdasarkan ketinggian dan berdasarkan bentuknya. Berdasarkan ketinggian itu ada awan tinggi, sedang, rendah, dan vertikal. Sedangkan berdasarkan bentuknya itu adalah ada awan berlapis, bergumpal, berserir, dan pembawa hujan. Jenis awan berdasarkan ketinggiannya. Pertama, jenis awan tinggi. Nah, awan cirrus. Nah, bentuk tipis seperti serat atau ekor kuda berwarna putih, menandakan cuaca cerah, tapi kadang juga menjadi tanda hujan akan datang. Dua, awan cirrostratus
berbentuk tipis menutupi langit seperti selaput. Dapat menyebabkan lingkaran cahaya di sekitar matahari atau bulan. Ketiga, awan cirromulus. Bentuk kecil-kecil bergelombang tampak seperti sikikan. Lalu awan sedang. Satu, awan berada pada ketinggian sekitar 2-6 km. Satu, awan altostratus berwarna kelabu menutupi langit secara luas, sering menjadi tanda hujan akan turun. Yang kedua, awan altosumulus bentuk bergumpal-gumpal berwarna putih keabu-abuan. Ketiga, awan nimbus stratus tebal dan gelap menghasilkan hujan terus-menerus. Lalu awan rendah terletak pada ketinggian kurang dari 2 km. Ada 3, itu awan stratus berlapis dan rendah berwarna abu-abu menyebabkan cuaca mendung. Yang kedua, awan stratocumulus bergumpal besar dan menyebar, jarang menimbulkan hujan lebat. Ketiga, awan cumulus bentuk seperti kapas putih, biasanya muncul saat cuaca cerah. Yang terakhir, awan vertikal. Awan ini berkembang dari bawah ke atas. Pertama, awan cumulonimbus. Awan ini tuh sangat besar dan tebal, bagian bawahnya juga gelap. Dapat menyebabkan hujan deras, petir, angin kencang, dan badai. Juga berdasarkan bentuknya. Yang pertama, itu ada awan berlapis atau stratus. Jadi itu bentuknya rata dan menyelimuti langit. Yang kedua, itu ada awan bergumpal atau cumulus. Jadi itu tuh menggumpal seperti kapas. Yang ketiga, itu ada awan berserat atau cirrus. Jadi itu tuh tipis dan menyerupai serat. Yang keempat, itu ada awan pembawa hujan atau nimbus, kayak berwarna gelap dan mengandung air.